Ini yang gue nunggu nih. Dari tadi gue emang pengen Bang Runan menceritakan hal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat datang di channel misteri kita. Ya, kembali lagi di konten Diskotis, diskusi konten-konten mistis. Dan kali ini kita telah bersama bintang tamu yang sudah banyak banget di request oleh kalian ya. Soalnya beberapa saat ini ya, dari kemarin nih banyak banget yang minta barunan. Nah, kali ini gitu kan, gue sudah bersama orangnya langsung, yaitu Bang Runan Handoyo. Bagaimana Bang kabarnya? Mas Yuda, Assalamualaikum. Setelah live kemarin buat bocoran, akhirnya ya ketemu juga ya Bang. Dan di sini juga ada Mbak Brenda sebagai pelukis makhluk astral dari timnya Bang Runan ya. Dan lo ngomong-ngomong punya channel YouTube juga Bang ya? Ya, namanya Q Mystery. Dan kita setelah di studionya Q Mystery nih ya Bang ya, kita numpang syuting nih Bang. Kebetulan tadi habis collab juga sih sama Bang Runan gitu untuk di channel Bang Rahmat Ababil. Dan lu juga katanya sih banyak banget ya cerita mistis. Cuman ini gue nggak mau denger cerita mistis tuh sebenarnya sih. Kenapa? Karena gue nggak tahu kenapa Bang ya. Ini sebenarnya ada bayangan dari diri gue yang harus gue tanyakan kepada lu. Nah, saat gue memflashback lu Bang, gitu ya. Ini mah sebenarnya pribadi aja Bang ya. Itu gue melihat kayak gambaran Bang ya, gambaran orang di gunung, terus terjun Bang. Lalu itu tertusuk sama batu-batuan dan tercebur. Dan itu gue merasakan sendiri Bang. Nah, itu apa Bang? Apakah lu pernah merasakan hal itu? Ataukah lu pernah merasakan fenomena tersebut? Boleh nggak Bang? Kira-kira nih, soalnya gue melihat bayangannya itu terus kalau melihat flashbackan dari lu. Kalau yang lompat di gunung itu sih biasanya pernah sih 2 kali. 2 kali bisikan untuk lompat. Pertama yang di kawah Gunung Gede, di puncak Gunung Gede. Yang pertama itu di Bromo. Yang kedua di Gunung Gede. Jadi pas entah kenapa itu pas lagi hari raya Kasada ya. Itu lagi rame-ramenya di situ kan, ngelempar apa sih kayak sajen. Terus ada yang lempar ayam juga, dilempar ayam sama kambing dilempar gitu. Waduh. Tapi pas mereka lagi ngelempar itu semua, gue kayak ngeberontak, ini kejam banget sih. Dan saat ada hati gue ngomong kejam banget, tiba-tiba ada yang kayak ngebisikin, Nan lompat. Hah? Nan lompat. Serius Bang? Jadi gue disuruh lompat ke kawah Gunung Bromo. Oh berarti apa yang gue bayangkan mungkin itu yang pernah lu rasakan ya saat di gunung tersebut ya? Dan itu udah gue ceritain di channel yang oh pernah diceritain. Wah sumpah gue belum nonton video ini Bang gitu kan. Belum nonton videonya, mungkin nanti bisa gue nonton karena ini selalu terbayang-bayang di gua gitu kan Bang. Nah tadi kan itu sedikit dari flashbackan gue Bang ya. Dah gue pengen Bang, banyak banget nih yang subscriber gue Bang yang request tentang apa ya, pengalaman lu nih, pengalaman lu menjadi seorang indigo lah. Nggak, gue nggak mau disebut indigo. Soalnya orang-orang pada kenal lu nih, Bang Runan tuh indigo dia gitu. Nggak mau disebut indigo, itu berat banget, beban banget ya. Iya sih, gue juga jujur nggak mau Bang, karena kita mungkin ada pengalaman yang sedikit yang sama lah gitu ya. Nah, lu pernah nggak sih Bang ngerasa kayak seolah-olah tuh saat lu ibaratnya membuka untuk ibaratnya mereka berkomunikasi, lu tuh pernah nggak sih merasakan kayak lu tuh gue tuh kok seperti ini gitu kan, terus gue tuh kok bisa apa ya, bisa berkomunikasi dengan mereka. Lu pernah nggak merasakan seperti itu? Awalnya sih kesel, nggak bebas. Lagi kan gue hobinya pramuka. Nggak, dulu gue lebih senang ke pantai. Tapi setelah kejadian diseret, ketemu sama hantu pelajar di Pantai Cerita. Serius? Itu udah pokoknya ada lah. Ini banyak yang dirahasiakan. Bukan dirahasiakan, itu udah ada di channel sebelah juga. Mau diceritain di sini nih. Barangkali ada penonton gue yang belum nonton nih Bang, gitu kan. Boleh deh lo cerita sedikit Bang gitu. Jadi dulu kan waktu dari SMP tuh gue hobinya ke pantai. Sampai SMA juga hobinya ke pantai. Ngalamin suatu kejadian di Pantai Cerita. Ketemu hantu pelajar yang tenggelam di situ. Pakai baju sekolah SMA. Dan memang dulu pantangannya tuh di Pantai Cerita nggak boleh pakai seragam sekolah. Wow. Kok kenapa? Kok boleh pakai seragam sekolah? Pantangannya seperti itu. Jadi dari warga sekitar gitu ya? Jadi pas maghrib
tadinya kan kita mau buka tenda di pantai nih. Iya. Tapi karena masih ada warung yang buka, dan pembina pramuka gue ngomong, yaudah deh daripada buka tenda, mendingan si teteh nih depannya kita sewa aja dan kamar mandi jangan ditutup. Oh gitu. Pas itu sekitar jam mau maghrib ya, 15 menit mau maghrib. Di pantai cerita tuh ada pohon kelapa tinggi, bawahnya gerowak, tau nggak gerowak? Bolong gitu ya. Seperti ada yang narik gue nih buat duduk di pohon kelapa itu. Ya. Pas gue duduk, gue ngelamun begini nih. Itu udah mulai sunset ya. Udah mulai sunset, gue duduk ngelamun begini. Nggak lama kemudian dari arah sebelah kiri jalan sesosok anak muda pakai baju hitam putih. Ini udah pada basah semua. Wow. Sambil nunduk. Tahu nggak sih kalau orang lagi jalan galau di pantai kakinya gini, sak. Ituin pasir gitu ya. Sambil duduk, sak gitu loh. Ya. Gue ngeliatin dia dari kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Akhirnya dia berhenti di depan gue. Ngeliat begini, pucet semua. Ininya lebam kayak orang kelar rendam air udah lama gitu loh. Oh, kayak bengkak gitu ya. Bengkak kayak biru gitu ya. Nah, pas dia nunjukin mukanya yang biru, gue langsung teriak. Wah, gue teriak, gue bukannya kabur, gue malah lari ke arah laut. Jadi seolah-olah sini ikut gue gitu. Dia kayak narik. Itu kalau pembina pramuka sama teman gue nggak buru-buru jemput gue, mungkin gue udah ke tengah laut. Astagfirullahaladzim. Waduh, ngeri juga bang ya. Maksudnya sampai tertarik gitu ya. Tapi bang, tadi kan gue juga sempat sedikit nih bang ya flashback juga. Lu sebenarnya ada hubungan apa bang dengan pantai selatan? Dikasih cambuk segoro geni. Wow, gue tahu tuh. Cambuk segoro geni kan segoro artinya kan laut. Geni itu kan api, jadi lautan api. Fungsinya untuk ngebunuh semua makhluk-makhluk yang ngeganggu. Kan banyak yang bilang, halu lo segala macam, lo cuma ini cuma itu. Ya emang itu yang gue dapet kok. Jadi setelah ikut latihan silat, makan sate isinya jin, dapat si black, belajar meditasi. Dibilang kan jangan ke laut kan, karena memang gue dulu hobinya main ke laut. Tiba-tiba padahal gue udah nggak konsen ke laut, gue mau ke gunung gitu loh. Tapi nyasar blek ke pantai. Ya itu udah gue cerita. Bahkan gue ceritain juga sih, males makanya. Gue nyesel banget gitu loh. Udah. Jadi dapat segorogon itu ya itu masuk ke tengah laut, naik kereta kencana, ketemu sama awalnya sih bukan Ibu Ratu duluan yang gue temuin, Nyi Blorong. Oh kan kalau mitosnya bang ya, kalau Nyi Blorong kan banyak yang bilang juga itu dari jenis jin pesugihan bang ya. Dia itu sebagai pemimpinnya itu berbentuk ular. Nah menurut lu tuh gimana bang? Jadi sebelum gue masuk ke istananya Ibu Ratu, ya. Itu gue masuk blek ke laut, naik kereta kencana dulu, blek. Setelah itu gue udah nggak tahu lagi, ada di goa kanan kirinya sosok cewek. Ini yang gue tunggu nih. Dari tadi gue emang pengen Bang Runan menceritakan hal itu. Sosok cewek kanan kiri pakai tombak, bawahnya ular, atasnya manusia. Itu kobra, kayak kobra hitam gitulah. Megang tombak, pas gue mau masuk, tombaknya diginiin. Kayak dihalang gitu. Dihalang. Tiba-tiba dari dalam gue, kedengeran suara perempuan. Biarkan dia masuk. Kebuka, krek. Gue masuk ke gua pertama. Masuk. Nggak ada apa-apa nih. Pintu kedua, ada lagi yang jaga, ular juga sama, ular kepala manusia perempuan. Wow. Begini lagi, krek. Biarkan dia masuk, buka lagi. Entah di pintu ketiga, 4 atau 5, gue lupa pokoknya. Gue nggak ingat. Setelah beberapa kali dijegal, gue masuk ke sebuah gua. Di situ kayak ada apa sih? Kayak naon ngaranna tehnya? Kayak ada suguhan gitu, untuk suguhan. Bukan suguhan, jadi kayak ada bangku. Oh, bangku tapi dari batu gitu loh. Oh, bangku yang terbentuk dari batu. Kayak bangku istana tapi dari batu. Iya. Dan di situ kan kalau yang jaga Mbah, merene Mbah. Si Mbah takut, pantasan ya itu biangnya. Tuh Nyi Blorongnya. Ya si Mbah takut lah orang tuh biangnya, kok itu rajanya ya. Sama-sama dari sono lagi, aduh pusing gua Mbah. Itu pengalaman pertama gua saat gua itu
ibaratnya ke pantai Parangtritis. Nah itu gue dibawa kayak ke keraton bang, ketemu kayak orang-orang abdi dalam ya kalau nggak salah ya, yang lagi pada duduk, lagi pada bersemayam gitu, lagi pada diem kayak fokus aja nggak gerak nggak apa gitu. Nah saat itu gue dibawa bang ke pantai Tritis nih di dalam bayangan gue. Nah di saat itulah gue ketemu Ibu Ratu gitu ya. Ini mau walau alam yang benar apa enggaknya, soalnya yang gue sudah konfirmasi kemana-mana katanya itu lu dibawa ke sana gitu. Nah mungkin lu ada sedikit kesamaan nggak bang kira-kira ceritanya dari gue, atau di saat lu di Parangtritis ya, itu lu pernah mempunyai cerita sesuatu nggak gitu? Kalau yang Parangtritis cuma seperti yang udah sini disuruh ke tengah laut. Selalu kayak gitu di Parangtritis, di ujung genteng, pantai cerita. Wow. Pokoknya di ketinggian. Pokoknya di setiap pantai gitu ya, lu pasti merasakan seperti itu ya. Dipanggil untuk gitu berenang ya? ke tengah-tengah laut. Wow, berarti ini agak sedikit samaan, soalnya emang gue orangnya jarang ke pantai sih. Maksudnya mungkin kalau gue ke pantai yang lain pun bisa jadi pengalaman sama gitu bang. Terus kalau yang bertemu dengan Ibu Ratu, itu kan gue belajar meditasi. Iya, meditasi. Guru gue yang gue cerita makan sate sih ya Jin. Oh iya, gue sempat nonton tuh videonya. Nah itu bilang kan viral tuh. Nah di channel sebelah. Sudah lah. Viral kan. Makan sate sih ya Jin. Guru gue bilang, jangan sekali-kali kalian untuk berpikiran ke laut. Saya nggak akan tanggung jawab gitu. Tapi gue waktu lagi belajar meditasi, gue nggak berpikir untuk ke laut, gue mau ke gunung gitu loh. Tapi tiba-tiba kok blek ada di pantai. Keluarlah itu dari pantai, keluar Kata Kencana. Gue persingkat aja kali ya. Keluar Kata Kencana, gue naik. Itu pintu pertama, pintu kedua. Iya. Sampai dihalang itu ya. Sampai di pintu berapa gue lupa. Ada batu. Batu itu kayak berbentuk apa sih? Singgasana. Di situ. Kan kalau yang di depan-depan guanya, ular-ularnya agak sedikit sedang lah bentuknya. Tapi itu gua rasa sih kayaknya kobra ya, bentuk-bentuk kobra gitu. Kobra sih biasanya kalau untuk penghuni daratan biasanya banyak kan ular yang siluman kobra gitu, siluman piton. Sebab banyak lah. Itu hitam sih, hitam abu-abu gitu. Oh iya. Gua rasa sih kobra. Jadi ini dari sini kemari manusia, ini tangan, ini kemari ular semua. Wow. Pegang tombak. Gue pernah melihat hal itu bang. Itu ya ini belum lama sih yang terjadi pada diri gue. Itu sempat gue ceritain juga ya di Kio Podcast sebenarnya sih. Dan yang kata gue pernah ketemu siluman tumbal itu, ternyata itu anak buahnya Nyi Blorong gitu. Itu ngejar-ngejar gue bang. Makanya kenapa gue kabur, karena gue mau bawa teman gue sih gitu. Takutnya teman gue kenapa-napa. Karena kan mereka pasti incarnya energi kita bang ya. Mau nggak mau pasti energi kita terkuras kalau emangnya ada siluman yang minta tumbal gitu, gitu kan. Nah bang, di sini gue nggak tahu kenapa bang, melihat lu kayaknya banyak banget yang ngikutin bang ya. Nah sebenarnya ada apa sih bang? Kok banyak banget sih bang? Setiap lu cerita nih yang gue lihat ya dari video-video lu. Nah yang lu ceritain itu tuh ngikut sama lu bang. Apakah emang lu sengaja mengajak gitu kan? Sebenarnya untuk klarifikasi juga sih buat teman-teman semua ya. Apakah emang lu gimana gitu? Sekarang gini deh. Soalnya kan banyak yang bilang lu halu apa gimana gitu bang ya. Ini gue klarifikasi soalnya emang gue benar-benar melihat gitu bang Runan nih. Kalau emangnya bercerita tentang sesuatu pasti datang gitu loh. Nah ini gimana bang menurut lu? Jadi dulu waktu gue masih kerja, gue gak akan nyebutin salah satu tempat kerjanya di mana. Ada salah satu anak pondok pesantren. Dia tuh ngeliat gue, natap gue dengan sinis. Ini gue, ya udahlah, udah di sana gitu ya. Iya. Ini maaf bang, cerita lama semua yang bahas ya, nggak apa-apa ya. Bang. Tapi lu belum pernah dengar kan? Belum pernah dengar gue. Ada salah satu anak pondok pesantren, natap gue dengan sinis, ngeliatin gue begini. Gue tahu dong kalau dia lagi ngebaca gue. Gak usah baca-baca gue tahu diri gue siapa, gue gituin. Hati-hati ya bang, gue juga udah tahu, gak usah lo ngomong. Mas ini magnet, apapun yang mas lakukan mereka datang. Gue udah tahu, lo gak usah ngomong. Hati-hati mas ya, gue digituin. Iya gue tahu. Dan orang tua angkat gue selalu ngomong kayak gini. Siapapun yang dekat dengan kamu, tanpa sadar dia akan membongkar jati diri dia sendiri. Wow. Yang pernah dekat sama lu membongkar jati diri dia sendiri? Enggak, orang tua angkat gue ngomong. Oh gitu. Kamu harus hati-hati Nan, siapapun orang yang dekat dengan kamu, maksudnya baru kenal nih, dia akan membongkar jati dirinya sendiri gitu loh, tanpa harus gue tanya. Oh gitu. Tapi kebanyakan ya, gue ngebongkar jati diri dia dengan gue cukup lihat tanpa harus bertanya lagi. Oh iya gitu, iya. itu yang
Ada yang dengar suara ya. Ya tadi emang ini. Untungnya Bang Runan sudah nggak terlalu ini karena ada si Simba gitu ya. Nah, gue mau bahasnya kebetulan kita tadi ngomong Simba nih kayak gitu kan. Boleh nggak Bang? Gua bahas Simba ini Bang. Jangan, nggak boleh. Dia nggak mau. Walaupun kemarin pernah nyoba kayak gue untuk nge-tag, kamera mati. Kamera mati, udah di charger, baterainya habis. Wow. Jadi kata yang kuncinya jangan, takut terjadi fitnah. Gitu. Simba juga nggak suka. Ya benar sih emang kalau hal seperti itu sebenarnya sih emang nggak perlu banyak diumbar-umbar sih ya gitu karena emang pribadi masing-masing aja gitu. Tapi nggak tahu kenapa ini ya, Simba ini yang dimaksud ya teman-teman ya. Ini maksudnya yang mengikuti Bang Runan, dia itu udah menganggap Bang Runan sebagai cucu gitu karena ibaratnya ya dia sayang aja Bang Runan gitu karena mungkin ada sesuatu krama atau budaya yang Bang Runan jalankan kali Bang gitu ya. Dan dia yang bikin dia senang gitu. Sumpah gue sedih banget pengen banget balik ke Jogja lagi. Kangen banget sama Simba gitu. Jadi kuncinya tuh bilang dari semua pendatang biasanya yang dianggap cucu cuma perempuan dan jarang laki-laki. Jadi cuma gue doang cucu laki-lakinya. Gila, luar biasa. Makanya nih, aduh gue pengen nangis. Kangen banget sama Simba sebenarnya. Pengen balik walaupun dia ada, tapi dia tuh selalu bilang balik nih ya Leo, balik lagi. So gini Bang, gue kenapa ya? Pas awal gue melihat, gue kira tuh ini orang India Bang. Gue ada keturunan. Iya, gue nyangka itu. Wah ini kayaknya keturunan Bang Runan dari India nih gitu. Karena gue pertama kali ngelihat dia tuh gambarnya kuil gitu Bang, kuil lalu ada dia di bawahnya gitu. Nah ternyata yang pas di flashback ternyata kan itu rumah dia ya Bang ya, bukannya kuil gitu kan. Emang rumah Jawa kan kayak gitu ya. Rumah Jawa dan rumah zaman dulu. Rumah kayak adat-adat Belanda, perpaduan antara Jawa dan Belanda. Jadi ininya masih bentuk limas gitu loh. Limas. Ada kok fotonya di handphone. Di handphone ya ada ya? Udah di Instagram juga udah. Oh udah ada. Mungkin nanti gua sedikit lampirin Bang ya di ini untuk. Nggak boleh jangan. Oh, jangan. Maaf nggak boleh. Gua kira boleh tadi. Sorry. Itu juga udah gua hapus. Maaf udah gua hapus. Iya udah. Nggak boleh. Tiba-tiba tidak boleh teman-teman. Ada apa kak ini? Udah gua hapus. Maaf Mas. Udah gua hapus beneran. Iya Bang, santai Bang. Ya udah mungkin gitu aja kali Bang ya karena cerita lu lumayan banyak dan lu sudah banyak sekali menceritakan di mana-mana juga gitu Bang ya. Karena ini sebenarnya sih gua bukan mau lu tuh bercerita tentang cerita mistis lu, ini yang gua lihat dan ini ibaratnya mengkonfirmasi apakah ada kesamaan atau tidak gitu ya. Apa nih? Masih kelihatan nggak? Kan banyak yang nanya, lu dicakar. Coba sekarang nih verifikasi nih. Masih udah. Nih. Iya. Di mana? Nah, kan. Benar. Pokoknya ini yang tadi gue lihat dari Bang Runan emang ya buat teman-teman mungkin ya wajar aja kalau nggak tahu Bang ya. Karena gue juga kadang-kadang dibilang seperti itu Bang, halu lah, dukun lah, sampai bahkan ada yang bilang dukun santet Bang gue Bang. Wah gila banget tuh kan. Ya namanya netizen kan nggak tahu ya gitu ya. Kita maklumin aja gitu kan. Jadi ada netizen, bukan sih, netizen juga kali ya. Dia komen, narasumbernya dia mulu nggak ada orang lain apa? Pas gue cek Instagramnya, ya anak-anak labil gitu yang baru belajar ilmu dari Riau. Gue santet juga loh. Gue balas, gue kan kadang-kadang suka iseng kan. Mau dong santet ayam atau santet ikan? Gue nggak suka santet yang kambing ya. Iya. Sate kali ya. Bukan santet, sate kali ya. Ngeledek lo, silakan kirimin aja. Kalau memang lo bisa. Pas gue cek Instagramnya anak-anak ala yang baru belajar, ya gue maklum lah. Iya. Makanya terkadang bukan yang nggak mau, bukan yang gimana ya. Seseorang kalau belum siap untuk menerima sesuatu pasti dia akan jumawa. Tau nggak jumawa? Sombong gitu ya. Merasa dirinya paling hebat gitu ya. Paling segalanya lah gitu. Emang karena saya juga merasakan itu Bang gitu. Bang tolong, tiba-tiba datang, Bang tolong terawangin gua. Foto nggak ada, postingan 0, followers cuma 5. Ya apa yang gua lihat kan gitu misalnya kan, secara logika apa yang gua lihat gitu kan. Kadang-kadang mereka ini ya aneh gitu loh, menanya cuman foto profil mereka aja nggak ada gitu. Istilahnya sih gua bukannya gimana ya, karena lucu aja gitu. Kenapa lu bertanya aneh gitu loh. Bahkan kadang-kadang gue sampai nyeletuk, ini kalau yang nonton konten misteri harus dengan bimbingan orang tua kali ya. Bimbingan orang tua, benar. Assalamualaikum Bang Runan tuh udah horor buat gue deh. Pokoknya udah assalamualaikum, gue langsung dedek. Kalau nggak foto, Bang lihat. Kalau nggak ini, Bang salam kenal. Mending salam kenal. Tahu langsung, blok Bang kamar gue ada apa? Tuh udah gue posting tuh. Jadi dia cuma assalamualaikum Bang Runan kamar gue ada apa?
moto kamar di situ ada selimutnya gambar Elsa Frozen. Ya gue bilang aja ada Elsa Frozen gue gitu. Tapi bener itu bang ya? Emang bener itu kan. Tapi kadang-kadang mereka tuh, enggak bang, gue kemarin ngerasain ini gitu, kayak seolah tuh dihubungkan dengan hal-hal gaib terus. Makanya gitu. Kalau gue lagi iseng nih, gue kesel. Ada ini loh, itu gue dalam hati gue ngakak mampus loh gue. Ketakutan sendiri lo kan, gitu kan. Nah ya bang, terakhir nih bang, pesan-pesan lu bang ya, yang buat kan karena teman-teman gue juga ya di misteri kita nih, kawan misteri banyak teman-teman yang anak muda gitu kan. Anak muda ini biasanya masih mencari jati dirinya gitu ya. Karena kita kan di sini juga masuknya ibaratnya ya apa ya, bisa dibilang kita tuh harusnya memberitahu gitu yang kita tahu. Nah menurut Bang Runan gitu, untuk teman-teman kita ya yang semuanya yang menonton itu, kalau misalnya mau belajar hal-hal yang berhubungan dengan hal gaib, itu apa sih? Harus apa dulu nih? Satu, butuh atau enggak? Satu. Pernah ada satu pengalaman, ada satu DM, Bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tek 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 tek. Bang, tolongin gue dong, gue sekeluarga diganggu Ferguso. Ferguso? Oh yang gambar itu ya? Yang gambar gundurwo itu ya? Si Ferguso itu ngeganggu dari maghrib, itu udah gue ceritain ya. Dari maghrib sampai subuh ngeganggu keluarga dia. Gue nanya, ini Ferguso dari pohon bambu ya? Kok Bang Runan tahu? Ya gue ngeliat. Apa yang lo ambil? Saya narik pusaka bang. Wah ini nih. Dia baru belajar ilmu sama temennya, narik pusaka. Pusakanya itu ternyata mustikanya Ferguso, kekuatannya Ferguso. Wah mampus. Gue tanya gini, butuh nggak? Nggak butuh, cuma buat iseng-iseng doang. Iseng doang. Salah nggak kalau sekarang Ferguso yang ngisengin lo, gue gituin? Benar. Ya bang, gimana cara ngusirnya? Derita lo, gue gituin lagi. Iya. Tapi dia sendiri sampai suruh ya narik. Tapi gitu. karena gue kesian, karena memang keluarganya, bukan dia doang yang lihat, keluarganya semua ngeliat, dia jalan muter-muterin rumahnya. Oh nyata gitu. Nah, akhirnya gue kasih saran, balikin tuh mustikanya di tempat kamu ngambil dengan cara gini. Iya. Lakuin besok setelah ba'da asar. Oh. Kenapa gue selalu sarankan ba'da asar? Memang setelah asar tuh dimensi mereka udah terbuka buat kita. Gitu. Bukan maghrib ya sebenarnya, tapi setelah asar. Kalau maghrib tuh setahu saya portal gaib aja, portal gaib terbuka. Tapi kalau pada asar itu udah waktunya mereka udah siap bangun lah gitu ya. Alam. Akhirnya gue saranin Mas, balikin itu dengan cara gini. Besoknya Ferguson udah nggak ada lagi. Oh udah nggak ada, karena udah dibalikin ke asalnya gitu kan. Nah iya. Terus ada lagi nggak bang? Dua, teman-teman semua. Setelah dapat, jangan sombong. Benar. Nomor satu, jangan sombong. Sebab setelah kita dapat, itu cobaan. Benar, setuju. Lihat orang dikit, sinis, maju, hancur loh. Iya, hawanya emosi gitu Gue kan. kayak gitu pas si Black dateng, ini dateng. Iya. Di Metro Mini nih ada preman. Saya baru keluar dari penjara gini, tangan gue udah begini aja nih. Maju, abis muka lu gue gitu. Kenapa sih bang ya selalu godaan itu emosi gitu ya bang ya? Ya karena memang untuk menunjukkan. Godaan. Ya ibaratnya kan jin dan setan memang kerjanya sombong. Pasti. Sifat mereka, sifat utama gitu. Intinya itu aja dua. Satu, butuh atau enggak. Yang kedua, kalau memang entah itu gift, entah lo belajar, entah itu lo mau beli, entah lo mau ngerental, turunan, tanjakan, apa-apa, gue nggak mau tahu, jangan sombong. Setuju. Bahkan ada yang ngomong, gue di DM, gue santet lo bang, oh silakan, gue teluh lo bang, oh mari, gue gitu. Ada yang kayak gitu ya? Ada follower gue juga yang DM, bang hati-hati, bakal dikirim ini itu kirimin aja, kalau perlu pakai yang ekspres. Iya, lebih cepat gitu, lebih cepat lebih baik. Oke, ini teman-teman yang tadi gua lihat pertama ya Bang Runan ya, yang Bang Runan pun katanya pernah merasakan gitu ya di Bromo. Yang ini nih, ternyata ini dirinya Bang Runan sendiri bang ya. Dan gue kaget kok dia tahu gue pakai sweater. Oh, bisa tahu kenapa Mbak Brenda kok bisa tahu nih? Nggak tahu, tiba-tiba oh ini cowok pakai sweater, celana jeans. Ya bener, gue pakai jeans. Jeans, waduh. Lu pakai jeans bang? Pakai jeans. Oh pakai jeans. Iya. Padahal gue sama sekali nggak tahu. Jeans ya, jeans, not jeans but jeans. Gue sama sekali nggak tahu tuh apa soal videonya Karunan di video channel sebelah itu. Iya, gue juga jujur nggak tahu, makanya gue kok bisa lihat kayak gini gitu. Nggak tahu. Nah ini Kawah Bromo nih.
Oh ini Kawah Bromo. Jadi tuh lu seolah-olah kayak mau terjun aja gitu ya Bang? Ada yang nyuruh lompat gitu. Wow, lumayan gila nih. Soalnya gua pas gua ngerasain ini, gua main flashback ini, gua tuh pas jatuh Bang, gua ngerasa sakit gitu loh Bang. Karena memang bawahnya itu batu-batu semua. Ya bener kan, bener nih. Bawahnya batu-batu semua. Makanya gua nanyain ini ya pas banget lah gitu. Walaupun udah pernah cerita, tapi ini gua jujur aja belum nonton video lo yang menceritakan tentang ini gitu. Oke mungkin gitu aja kali Bang ya. Itu tuh yang digambar. Gimana? Oh ada lagi? Yang dikasih segoro geni tuh. Segoro geni. Wow iya ini ya pecut segoro geni. Cambuk segoro Nah geni. cambuk ya bukan pecut. Bahasa Sunda pecut tuh. Nah ini dia. Dari ini siapa nih Mbak Brenda nih? Nggak tahu. Jangan biarin, jangan disebut. Gue berharap Mbak Brenda menyebutkan. Jangan. Biar dia datang langsung ke sini. Nggak boleh. Dan ini yang pecut yang ada yang Bang Runa pernah dapat ya. Segoro geni. Segoro geni. Oke bentuknya seperti ini teman-teman ya. Kelihatan. Sebenarnya itu panjang banget. Jadi kalau gue narik begini doang nih. Ya ini arahnya segini nih. Nah, tapi lu tahu nggak Bang? Sebenarnya segoro ini jelmaan dari apa? Nggak tahu. Gue lihat naga. Mungkin. Gue lihat soal naga bentuknya. Naga warna emas. Tapi yang pertama saat gue penasaran, gue tarik begini, kan nggak pernah ngeliat nih. Gue penasaran nih, segoro geni, aku mau ngeliat kamu dong, kamu bentuknya kayak gimana. Akhirnya gue tarik dengan perasaan, seret, panjang banget, api semua, kayak matahari, cus gitu loh. Itu kayak matahari lagi kelihatannya itu ya, cuman kayak pecut gini ya. Nah, soalnya kalau gue lihat tembusin lagi, itu bentuknya naga, naga warna emas. Dan itu panjang banget. Jadi Panjang kalau kita bentangin, dia tuh melambai-lambai begini. Iya benar. Karena saya pernah tahu kok segoro geni gitu. Emang ada mitosnya juga orang-orang pada mencari ini nih Bang. Cuman jarang ada yang dapat Bang. Gitu. Ini orang-orang tertentu aja yang bisa dapat segoro geni. Kenapa gue dikasih? Nah, karena mungkin ya pas aja gitu kali Bang gitu kan. Dan Bang Runa mungkin bisa juga gitu menjaganya gitu. Pertama kali dapat panas tahu, punggung kayak kebakar. Oh, pastilah namanya juga api gitu kan. Adaptasi. Adaptasi. Ya, oke. Oke, mungkin gitu aja kali Bang Runan ya. Terima kasih juga nih udah mau ibaratnya menceritakan gitu ya. Mbak Brenda juga makasih juga ya udah mau melukis segoro geninya Bang Runan. Dan tadi apa yang gue flashback, yang gue lihat dari masa lalunya Bang Runan yang pernah merasakan di Gunung Bromo, ya makasih juga dia dilukis gitu kan, karena ini yang gue lihat juga gitu kan. Ya, sekali lagi terima kasih. Gue juga udah diizinin nih, maksudnya minjem studio Q Mystery ya. Buat teman-teman juga jangan lupa di subscribe channelnya Bang Runan, Q Mystery ya. Q Mystery, di situ Bang Runan bercerita tentang hal-hal mistisnya ya, yang pastinya seru banget. Oke, mungkin dari misteri kita gitu aja. Tetap saksikan konten-konten misteri kita karena mereka ada di sekitar kita.